Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Maaf, saya periksa dulu. Silakan. Halo, Iya, Johan. Gimana? Udah ketemu? iya. Sekarang kami ada di rumah sakit, Dian. Rumah sakit? Kenapa? Stella pingsan. Dia shock. Tapi kamu jangan panik. Sudah ada dokter yang menangani. Rumah sakit mana, Jo? Biar saya ke sana. Gak usah, Dian. Sebentar juga kami pulang kok. Gak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu saya tunggu ya. Pak Johan, Iya, bagaimana dokter? tak apa. Dia sudah sadar dan boleh dibawa pulang. Terima kasih dokter. Sebentar. Selama di rumah, tolong diusahakan dia harus banyak istirahat. Karena kandungannya sudah 5 bulan, jadi perlu diperhatikan. Stella hamil 5 bulan. Kamu nggak usah terangkan. Saya sudah tahu semuanya. Johan. Sekarang kita sudah tidak berdua lagi. Kita bertiga. Kita tinggal menunggu kelahiran bayi yang sudah lama kita nantikan. Paman. Ya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Oh, silakan. Mari, kan? Iya. Iya. Gimana keadaan Papa, Paman? Oh iya, pembuluh arteri besarnya tidak tersumbat, sehingga pendarahan pada otot jantungnya juga tidak terlalu parah. Kalau kondisinya terjaga terus,
Dalam beberapa lagi dia sudah bisa pulang. Jadi nggak usah pakai selang ya, Paman? Oh, nggak perlu. Ya udah, kalau gitu saya mau lihat Papa dulu ya. Iya, iya. Paman, makasih ya. Iya. Papa. Papa udah boleh pulang loh, Pak. Berapa hari lagi? Pa. Apa? Papa marah ya. Saya kan bohong sama Papa karena takut Papa marah. Terus Papa kalau marah nakutin sih. Nanti saya bisa shock. Kalau saya shock, siapa dong Pak yang ngurusin Papa? Pak. Pak. Dr. Johan. Laporan bagian penelitian sudah keluar. Dari hasil foto saudara X, memang tidak ada berdarah di dalam. Aneh, Pak Wiranto. Tapi kemarin dia telepon saya, dia mau naikkan tuntutannya jadi 90 juta. Sudah, kamu tenang saja. Kedudukan kita dalam hukum cukup kuat. Ayo, suster. Terima kasih, Pak Wiranto. Selamat siang. Ada apa? Maaf, saya mencari anaknya Tuan Darmo. Saya bisa ketemu di mana? Itu siapa? Saya Dr. John dari rumah sakit. Hah? Tuan Darmo yang diberitakan di koran yang meninggal. Saya mau ketemu anaknya. Cari siapa, Mas? Mbak, saya cari putranya Pak Ramli, tapi tadi nggak ketemu. Itu kan anaknya. Benar dia, Mbak? Saya ini saudaranya. Anak Pak Ramli itu cuma satu, ya dia. Jadi yang suka telepon saya ke rumah sakit, bicara dengan saya, itu siapa ya, Mbak? Mungkin itu ular Rengga, sepupu Pak Ramli. Dia itu memang badung. Ya, Mas. Iya, iya, makasih ya, Mbak. Rengga. Berarti selama ini saya dikerjain. Siapa ya orang di belakang ini semua? Saya mesti tahu. Saya mesti tahu siapa orangnya. Johan, kamu memang calon ayah yang setia dan penuh perhatian. Tapi kamu harus tahu, aku menghindar dari kamu. Karena Mario. Iya, ya. Saya bisa jalan sendiri.
Jangan tersinggung ya. Nanti lama-lama sifat papa juga akan berubah kok. Saya mencintaimu. Berarti saya mencintai semua orang yang kamu cintai. Cintai, cinta. Gampang yang ngomong cinta. Syukur yang menyebalkan sudah pulang, sudah kabur. Papa harusnya nggak boleh dong begitu. Toh dia udah cukup baik, dia ikut ngerawat papa. Itulah masalahnya Diana. Kok dia mau ikut-ikutan repot? Nantinya pasti ada ujung-ujungnya yang nggak enak. Papa sih terlalu berprasangka, makanya. Biar papa yang angkat. Halo? Ini siapa? Halo Paman, gimana kabarnya? Kemana aja kamu? Kok nggak ada beritanya? Hah? Saya masih sibuk Paman. Maaf kalau saya nggak bisa ngantarin Paman. Saya dikurung di rumah sakit, nggak bisa keluar. Oh, nggak apa-apa. Tadi kami diantar, maksud Paman tadi sudah diantar dengan taksi. Paman harus jaga kesehatan, harus rajin olahraga. Ntar kalau Paman sakit, saya nggak bisa makan yang enak-enak lagi. Oh, jangan khawatir. Kalau soal olahraga, Paman paling rajin olahraga. Setiap pagi jalan, setiap pagi jalan. Jangan khawatir. Soalnya Paman tidak mau lagi sakit. Dan Paman tidak mau lagi ke rumah sakit. Apalagi tinggal di rumah sakit. Enggak mau lagi. Soalnya setiap pagi diambil darah, disuntik. Apa itu? Enggak. Dan jangan takut. Kalau soal makanan, ya beres lah. Nanti Paman masakin yang enak-enak. Jangan khawatir. Iya. Nanti Paman kirim ke sana makanan yang istimewa untuk kamu. Kalau perlu, nanti Diana yang antar ke sana. Ya. Sudah dulu ya. Ya. Siapa, Pak? Dari pamanmu. Alah, paling juga dari Dokter Johan. Papa tuh sangat nggak adil. Teganya menyudutkan Dokter Gunawan. Sementara Dokter Johan disanjung-sanjung terus. Padahal Papa lihat kan kenyataannya. Diana, Dokter Gunawan itu sangat ambisius. Papa tetap tidak percaya sama dia. Tapi dia itu baik, Pak. Sangat melindungi. Anakku, Papa khawatir. Dia cuma ingin memanfaatkan kamu. Pak, ingat ya, Pak. Yang mau berkeluarga itu saya, bukan Papa. Loh, Papa? Pak? Tuh kan, Papa sih. Aduh, Papa baik-baik aja. Minum ya, Pak. Papa. Pak, panggil dokter ya, Pak. Bentar. Enggak apa-apa, Papa kok. Papa cuma ingin nakut-nakutin kamu aja. Ya, halo. Di sini Dokter Gunawan. Hei, Dok. Kita perlu bicara. Siapa ini? Astaga. Bisa lupa juga? Oh, kamu. Ada apa? Hei, jangan banyak omong. Gue pengen coba teknik lo. Oke.
Kamu tunggu saya di belakang rumah sakit. Setengah jam lagi saya ke sana. Dokter Gun? Dokter Gun? Dokter Gun? Ada masalah apa dengan kamu? Kita perlu bicara, dokter. Saya nggak punya waktu, Sam. Saya hanya ingin tahu tentang hubungan dokter dengan dokter Diana. Itu kan bukan urusan kamu. Dokter! Kamu jangan main-main dengan saya. Lu pikir gue takut mati? Udah laksanain seluruh rencana lo. Tapi mana upahnya? Lu baru kasih gue 30% tahu? Kalau kamu nggak punya uang, minta dong sama dokter Johan. Kalau memang dia nggak mau kasih, ya kamu paksa. Mana gue berani? Ini semua kan sandiwara lo. Hidup ini memang penuh sandiwara. Kalau kamu mau terkenal, kuasain dong peran kamu. Jangan cuma jadi pengecut. Gue beri lo waktu 1 minggu. Kalau tidak, lo tanggung sendiri akibatnya. Keluar lo. Edan, bener-bener penipuan. Itulah masalahnya, Pak Wiranto. Setelah saya periksa, ternyata mereka hanya ingin menipu kita. Betul pendapat kamu. Pasti ada background-nya. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya, Pak. Untuk menangkap ular, jangan masuk sarangnya. Dokter Johan. Oh iya, Dokter Gun. Saya melihat akhir-akhir ini Dokter Johan sering risau. Barangkali ada masalah yang serius. Namanya juga manusia, Dokter Gun. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Sesama rekan, saya hanya ingin memberikan perhatian. Itu aja, nggak lebih. Barangkali Dokter Johan masih merasa terganggu dengan laki-laki yang bernama Rengga. Saya selalu siap membantu. Kapan saat Anda butuhkan, silakan hubungi saya. Terima kasih, Dokter Gun. Kita harus bicara, Dokter Gun. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Kalau kita nggak bisa bicara soal Diana, kita bisa bicara tentang Rengga, kan? Apa sih maksud kamu? Soal Rengga, pasti ada hubungannya dengan kamu. Kamu menuduh. Ingat, kalau kamu macam-macam, saya bisa tuntut kamu. Aku akan membuat laporan. Laporan apa lagi? Laporan tentang semua rencana licikmu. Sudahlah, keluar kamu. Keluar, saya bilang, keluar. Kalau kamu tidak meninggalkan Diana, lihat, kamu pasti akan menyesal. Halo? Halo? Iya, halo. Saya mau nanya, apa di sini betul rumahnya Ella? Iya betul. Siapa ini? Saya Dokter Warsa. Boleh bicara dengannya? Dia beberapa kali mengirim surat pada saya. Tapi saya sama sekali belum kenal dia.
Entah untuk apa dia mencari-cari saya. Iya, saya Stella. Begini, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Kalau begitu, catat saja nomor pager saya dan handphone saya. Sebab saya harus ke rumah sakit. Sial, ternyata wanita itu wujudnya menakutkan. Wanita itu memang menakutkan. Dan sewaktu-waktu mereka bisa membunuh kamu. Sinting, wanita itu lagi. Sama sintingnya sama kamu. Halo? Halo? Ella ya? Sudah saya putuskan. Besok saya akan menemui kamu. Katakan saja di mana rumah sakit kamu bekerja. Aneh. Ini tentang apa? Betul. Kamu adiknya Rasta. Saya tidak mau membicarakannya. Tolong, kamu jangan menolak. Ini sangat penting. Oke. Besok siang kita ketemu di kantin rumah sakit ini. Di Jalan Kayu Putih 6B, nomor 28. Apa? Kamu kerja di rumah sakit itu juga? Memangnya kenapa? Ada yang kamu kenal di sini? Enggak. Cuma pernah jenguk teman. Sudah ya. Sampai besok. Tunggu sebentar. Besok saya akan memakai baju warna hijau. Maaf ya, pinjamnya kelamaan. Nggak apa-apa, masih ada yang bisa saya bantu? Enggak, makasih. Dian, tadi barusan saya buat sarapan. Kan nggak ada salahnya kalau kamu juga ikut mencoba. Ayolah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan masalah kita. Gimana? Enak rasanya? Boleh juga. Berita tentang hubungan kamu dengan Gunawan sudah santer di rumah sakit. Kamu udah dengar juga kan? Untuk apa sih dipersoalkan? Toh bukan tentang kamu. Apa kamu mau bela saya? Dia akan terang-terangan menyebarkan hubungan tentang kalian, Diana. Lalu kenapa kamu keberatan? Ini kan bisa merusak citra kamu. Dia lakukan itu karena dia bangga pada saya. Dia sayang pada saya. Jadi apapun yang kamu bilang, saya nggak akan terpengaruh. Dian tunggu Dian. Ella, maunya apa sih wanita itu sebenarnya? Sesal. Untuk apa lagi disesalkan? Di dunia ini ada jutaan orang yang saling jatuh cinta, tapi tidak berjodoh. Toh cinta itu memang tidak harus memiliki. Pendapat tiap-tiap orang itu berbeda. Sebagian orang menganggap bahwa cinta itu adalah pengertian. Ada orang yang menganggap bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Bahkan ada juga orang yang menganggap bahwa cinta itu memiliki. Dan banyak orang menganggap bahwa cinta hanya sebagai sarana untuk punya anak, Diana. Cintamu pada Stella? Jika kamu mencintai seseorang, apa yang kamu lakukan?
Benar kamu adiknya Rasta? Saya adik tirinya. Maaf, waktu saya sangat sempit. Jadi langsung saja. Ada urusan apa mencari saya? Buku harian siapa? Tapi foto-foto ini... Bacalah dulu surat ini. Tidak. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ini pasti kamu penyebabnya. Saya benar-benar menyesal. Menyesal? Segampang ini? Saya hanya punya uang sedikit. Tadinya saya akan kirim uang ini pada ibu kamu. Tapi saya pikir kamu bisa menerima ini sebagai rasa berduka saya yang paling dalam. Tunggu dulu. Apa ini? Kamu tahu seberapa besar kehilangan saya atas kepergiannya? Dia telah berjanji akan membangun klinik untuk saya. Kamu bisa menggantinya. Enak saja nyawa kakak saya diganti nyawa yang ini. Ambil ini. Dokter Johan, Ya? tolong diperiksa dulu, Dok. Oke, nggak apa-apa. Makasih, Dok. Dokter Johan, Dok, dokter. Dokter, Ya. dokter ditunggu di ruang IGD. Sekarang? juga. Anak kita, Johan. Masih perlu tenaga bantuan? Terima kasih, Dr. Johan. Tenaga Anda belum kami perlukan. Baik, kalau begitu selamat bertugas. Terima kasih. Sepertinya gejala keguguran. Tidak, dokter. Tidak. Tidak. Saya tidak mau kehilangan. Tenang, Bu. Tapi, dokter. Tenang, Bu. Sabar. Kalau terus bergerak akan menambah buruk keadaan. Tapi, dokter, tolong saya mempertahankan bayi ini. Tentu, Bu. Kami akan bantu. Tetapi kamu harus lebih hati-hati. Dokter Anton. Ya? Pasien kamu lagi nunggu di luar tuh. Waduh. Pasien ini belum saya tangani. Sudahlah. Biar saya tangani aja ya. Oke, terima kasih, dokter. Permisi. Ya, sana. Oke.
Diana aja, Pak. Halo? Iya, siapa nih? Ini saya Ibu Lili. Ada yang mau saya sampaikan, Dok. Yang menyewa rumah saya itu terluka. Luka? Kenapa, Bu? Terus dia ada di mana sekarang? Baru saja dia kembali dari rumah sakit, Dok. Kelihatannya lukanya cukup parah. Terutama kandungannya, Dok. Bu, sebenarnya saya ingin sekali bisa membantu. Tapi saya kan nggak mungkin kalau terus-menerus ikut campur dalam urusan mereka. Lalu bagaimana, Dok? Begini aja, Bu. Ibu bujuk dia untuk memanggil perawat. Bilang sama dia bahwa ini demi kesehatan bayi dalam kandungannya. Kalau dia nggak mau, bagaimana, Dok? Suruh aja dia telepon Dokter Johan. Akan saya coba, Dok. Maaf, saya jadi merepotkan. Nggak apa-apa kok, Bu. Ya. Siapa yang sakit? Papa terusin aja makannya. Nggak usah nungguin saya. Saya ada perlu sebentar, ya. Jana? Jana? Kenapa jadi begini, Mbak? Mbak, kalau Mbak benar-benar sayang dengan kandungan Mbak, tolong jangan banyak gerak. Sepertinya Mbak perlu bantuan. Segera hubungi Dokter Johan ya. Jangan, dokter. Tolong jangan kasih tahu dia. Sebenarnya apa sih maunya Mbak ini? Mau menguji cinta Johan. Sekarang sudah jelas Mbak lagi hamil. Perlu bantuan lagi. Tapi Mbak tetap nggak mau kalau Johan sampai tahu. Gila, apa Mbak udah kurang waras? Mungkin, dokter. Mungkin saya ini sudah gila. Mbak, kalau Mbak punya rahasia yang sulit untuk diutarakan pada orang lain, Mbak bisa percaya sama saya. Atau kalau Mbak sakit, kita bisa atasi hal itu sama-sama. Ya, pada dasarnya kalau memang kita mau, nggak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa dipecahkan. Dokter Diana, niatmu sangat baik. Saya sangat berterima kasih. Tapi ini masalah saya. Biar saya yang menyelesaikannya. Gila. Apa kamu sudah sinting? Sekarang katakan alasan kamu membohongi Johan. Kalau tidak, saya telepon Johan sekarang. Katakan dulu. Tolong dokter, jangan paksa saya. Masa bodoh. Pokoknya sekarang kamu bilang dulu, apa alasan kamu bohongi Johan? Saya tidak pernah membohonginya. Apa? Jadi tentang kehamilanmu ini? Kalau dia tahu tentang kehamilan ini, dia pasti menggugurkannya. Berarti anak itu bukan benih Johan, begitu? Kalau wanita itu pernah berjanji sama kamu untuk membantu kamu, manfaatkan dia. Maksudmu? Tuntut dia ganti rugi. Bagaimana mungkin? Kan dia yang membuat kakak kamu pergi. Di rumah sakit, Paman pernah melihat si Sontoloyo itu jumpa dengan siapa namanya itu? Rengga. Si Rengga itu bukan anaknya Pak Darmo. Nah, benar kata Paman. Dia itu memang Sontoloyo. Licik, ular kepala dua. Nah, Johan harus cepat bertindak. Mobil dokter mogok ya? Ini pasti kerjaan kamu ini. Seharusnya kau sudah menjadi mayat, mengerti? Kamu sabar aja. Saya kan udah bilang, saya pasti bayar. Menurut kamu, kira-kira Dokter Gunawan bagaimana? Orangnya fleksibel, pintar, dan mudah bergaul. Kamu jangan patah semangat loh. Karena masih banyak yang calonkan kamu. Pak Wiranto,
Saya jadi dokter di sini untuk menolong orang, bukan untuk menggeser kedudukan orang.